Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hayatun Nufus Salsabila, absen nomor 15 dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang penyerangan sepak bola dan pertahanan dalam sepak bola. Yang pertama, pola penyerangan sepak bola. Pola penyerangan sepak bola merupakan strategi yang disusun untuk menyerang daerah lawan dan memasukkan bola ke gawang lawan agar tercipta sebuah poin atau angka. Pola penyerangan ini memiliki tujuan agar sebuah gol dalam jumlah yang banyak sehingga permainan sepak bola dapat dimenangkan. Pola penyerangan dalam sepak bola akan berjalan dengan baik apabila daya tahan maupun stamina setiap pemain kuat. Tidak hanya itu, adapun faktor penunjang lain seperti penguasaan teknik pengontrolan bola, dan kerjasama tim juga ikut mendukung pola penyerangan ini. Pola penyerangan sepak bola harus disusun dengan matang agar lawan mendapatkan tekanan, sehingga bola tidak dapat direbut. Berikut beberapa jenis pola penyerangan dalam permainan sepak bola. Pertama, ada pola gerakan tersusun. Gerakan tersusun merupakan jenis pola penyerangan sepak bola yang disusun menurut posisi pemainnya. Setiap pemain memiliki posisinya masing-masing, sehingga strategi ini dapat disebut free role play. Contohnya, seorang pemain berada dalam posisi gelandang tengah, maka tugasnya berada di tengah lapangan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan tempatnya tersebut. Dengan posisinya tersebut, ia dapat mundur ke belakang ataupun maju ke depan. Sistem ini berlaku untuk posisi setiap pemain. Posisi tersebut biasanya sayap kanan, sayap kiri, back, dan sebagainya. Pola penyerangan sepak bola ini harus dilatih dengan matang agar tim dapat melewati pertahanan lawan dan dapat mencetak gol. Pola yang harus diperhatikan meliputi tendangan penjuru, tendangan bebas, tendangan pertama, maupun lemparan ke dalam. Yang kedua, pola untuk menghadapi pertahanan yang rapat. Dalam beberapa kasus sering kita temukan pemain lawan memberikan perlawanan yang sengit. Contohnya ketika mereka memasang pola pertahanan sepak bola dengan begitu rapatnya sehingga terkesan tidak ada celah. Untuk menghadapinya, kalian dapat mengoper bola panjang secara langsung agar lawan dapat keluar dari pertahanan yang mereka buat. Pola penyerangan sepak bola ini memang berguna untuk memancing lawan agar pertahanan mereka dapat ditembus. Pola ini memanfaatkan sayap kanan dan sayap kiri dalam mengacaukan pertahanan lawan. Yang ketiga, pola mencari ruang kosong. Pola penyerangan sepak bola ini bertujuan untuk melakukan pola operan, terobosan agar penyerangan dapat berjalan dengan baik. Pola penyerangan dalam permainan sepak bola terdapat beberapa formasi yang dapat menunjang sebuah serangan yang dapat dilakukan. Berikut beberapa formasi dalam penyerangan sepak bola. Tipe pertama, tipe formasi penyerangan 4-3-3. Formasi penyerangan sepak bola ini terdiri dari 4 pemain back, 3 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Di bagian belakang formasi terdapat 1 pemain yang bertugas sebagai bek kanan, 2 pemain yang bertugas sebagai poros halang, dan 1 pemain yang bertugas sebagai bek kiri. Formasi ini juga menempatkan gelandang kiri, gelandang kanan, dan gelandang tengah di bagian tengah lapangan. Selanjutnya, bagian depan formasi terdapat penyerang kiri, penyerang kanan, dan selanjutnya terdapat pola penyerangan dalam permainan sepak bola dengan formasi 4-2-4. Formasi pola penyerangan sepak bola ini terdiri dari 4 pemain back, 2 pemain gelandang, dan 4 pemain penyerang. Di bagian belakang formasi terdapat 1 pemain yang bertugas sebagai bek kanan, 2 pemain yang bertugas sebagai poros halang, dan 1 pemain yang bertugas sebagai bek kiri. Formasi ini menempatkan gelandang kiri dan gelandang kanan di bagian tengah lapangan. Selanjutnya, bagian depan formasi, 2 pemain penyerang kiri luar dan 2 pemain penyerang kanan luar. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah pola pertahanan. Yang pertama, pola pertahanan man to man atau 1 lawan 1. Pertahanan ini dapat dilancarkan dalam keadaan membawa bola ataupun tidak membawa bola. Pemain lawan yang berada dalam daerah pertahanan harus dijaga dengan ketat. Apabila pemain lawan tersebut berada di luar daerah pertahanan, maka pemain penjaga tidak bertugas mengawal lawan tersebut. Tapi saat musuh berada di zona pertahanan, maka pemain belakang pun harus menempel pada lawan untuk mengurangi ruang geraknya. Dengan demikian, pembawa bola tersebut akan kesulitan melakukan umpan atau mengoper. Yang kedua, pola pertahanan area atau zone marking. Pola pertahanan area merupakan pola pertahanan sepak bola yang dilakukan dengan cara membuat sebuah formasi di dalam area sendiri. Pola pertahanan ini menggunakan prinsip penunjang agar dapat mempertahankan area sendiri. Prinsip pertahanan sepak bola tersebut merupakan pengaman daerah pertahanan dari serangan lawan, membutuhkan kerjasama semua anggota tim,
menggunakan pola pertahanan berlapis agar daerah sendiri tidak mudah diterobos, menghambat serangan lawan, menggunakan formasi yang kokoh, dan menggunakan pola pertahanan yang mendorong pemain sendiri kembali ke posisi masing-masing. Selanjutnya adalah pola pertahanan kombinasi. Strategi ini dilakukan dengan cara pemain menjaga lawan dan tiba-tiba melakukan gerakan pindah tempat. Namun, tugas penjagaan tersebut diserahkan kepada pemain yang paling dekat dengannya. Pola pertahanan ini memerlukan koordinasi yang baik antara pemain satu dengan pemain lainnya. Pola pertahanan dalam permainan sepak bola menggunakan beberapa formasi yang digunakan untuk menjaga daerah sendiri. Berikut adalah formasi-formasinya. Pertama, formasi pertahanan 4-3-3. Formasi pola pertahanan sepak bola ini menggunakan 4 pemain bek, 3 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Di bagian belakang formasi terdapat 1 pemain yang bertugas sebagai bek kanan, 2 pemain yang bertugas sebagai poros halang, dan 1 pemain yang bertugas sebagai bek kiri. Formasi ini juga menempatkan gelandang kiri, gelandang kanan, dan gelandang tengah di bagian tengah lapangan. Selanjutnya, bagian depan formasi terdapat pemain penyerang kiri, pemain penyerang kanan, dan pemain penyerang tengah. Selanjutnya, terdapat pola pertahanan dalam permainan sepak bola dengan formasi 4-4-2. Formasi pola pertahanan sepak bola ini menggunakan 4 pemain bek, 4 pemain gelandang, dan 2 pemain penyerang. Di bagian belakang formasi terdapat pemain yang bertugas sebagai bek kanan, stopper, bek kiri, dan libero. Formasi ini juga menempatkan gelandang bertahan, gelandang serang, dan sayap kanan dan sayap kiri di bagian tengah lapangan. Selanjutnya, bagian depan formasi terdapat 2 pemain penyerang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.